Assalamualaikum. Apa kabar? Itu anginnya ya? Alhamdulillah kalau sehat ya. Nah, jadi kesehatan itu penting untuk kita melakukan aktivitas ya. Pertama belajar. Sampai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita ya, sebaiknya kita mengawalinya dengan doa. Jadi untuk perhatikan tolong bikin kontak pagi ini. Saya untuk mengawali pembelajaran saya ini bagi kita sama-sama melakukan doa kepada yang kuasa. Doa ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, pada kita sama-sama melakukan doa kepada yang kuasa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih pada perhatikan kembali. Kita absen dulu ya. Si Nasia, Talita, Juliana, Fadika, Berat. Chandra, Fadil, Surya, Jeffrey, Radit, Empoiril, sakit. Ya. Kita biar kelas dulu ya. Amin. Ini berdoa. Kepada si Juliana, silakan maju untuk memimpin kemudian kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai bukti jiwa nasionalisme kita ya. Semuanya berdiri dulu. Indonesia lahirku, kagum padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada ini penyemangat sebelum kita masuk pelajaran. Jadi lagi. Nah, ingat ya perintah dari Bapak ya. Penyemangat ya.
untuk apa ya, memakai semangat kita melakukan SPM kita sebelum bulan Ramadan ya. Ini 1 ya, 2 ke bawah ya. Untuk tangan kanan 1 2, untuk tangan kiri 1 2 3, 1 2 3 ya. Dilakukan secara serentak ya. Sudah paham? Nah, ayo kita mulai yuk. 1 2 3. 1 2 1 2 3. Bukan kayak itu. Kan ada kan? Ya, ya. Nih. 1 2 3, 1 2 3. Juara atau ranking 1 atau juara umum di sekolah ya. Kalau mau berpikiran positif itu hanya dengan izin Allah ya. Jadi jauhkanlah sikap sombong, takabur jikalau kita ya dibebankan amanah ya, bentuknya keberhasilan atau juara atau kesuksesan ya. Karena itulah bakal atau cikal bakal kita untuk ya, cikal bakal kita untuk takabur itu adalah suatu keberhasilan yang kita capai ya. Kalau keberhasilan, kalau kita dibandingkan itulah saya juara 1, artinya kalau kita berpikiran yang negatif atau melakukan sifat tercela yakni takabur ini, kita merendahkan yang kawan-kawan di kelas itu ya, lebih rendah daripada kita. Belum tentu ya. Itu untuk gilirannya kalau misalkan semester 1 ya dia, semester 2 ya belum tentu. Apalagi pepatah mengatakan ya, mendapatkan itu mudah dibandingkan mempertahankan ya. Jadi jangan merasa keberhasilan yang kita dapat itu ya milik kita semua ya, kekal dengan izin Allah ya. Belum tentu kita bisa mempertahankan itu. Jadi ya, takabur ini ya jauh-jauhkanlah dari sifat kita ya. Harapan Bapak kita membahas mengenai materi takabur ini ya, kita bisa mempraktekannya ya, walaupun tidak di sekolah, di diri kita pribadi masing-masing ya. Apapun yang kita punya lah ya, apapun yang kita dapat ya, yang lebih daripada orang lain ya, itu harus disyukuri. Yang mesti kita sadari itu hanya milik Allah dan dari izin Allah ya. Ada firman Allah ya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 ya. Ini adalah salah satu firman Allah yang melarang kita untuk bersikap takabur ya. Di dalam surat Al-A'raf. Jadi stop dulu deh. Baik. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 40 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya mengenai takabur atau sifat takabur. Ini minta tolong si Fadil kalau maju ke depan tolong bacakan itu Fadil firman Allah itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu Lahum abwabus sama samai wa la yadkhulul jannah. yadkhulul jannatan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat
sayyi'at wa kadzalika najzil mujrimin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Silakan duduk kembali seperti ya. Ini di kawan kalian ya. Surat Al-A'raf ayat 40 ya. Nah, jadi artinya ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, ini penegasan atau yang mesti kita kaji. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf itu melarang kita untuk melakukan sifat takabur. Ya, karena takabur itu sebenarnya itu hanya milik Allah. Karena Allah memiliki segala-galanya. Ya, apapun yang Dia kendaki, Dia bakal kabul. Wajar, Dia pemilik alam semesta. Tidak ada yang bisa membandingi atau menandingi Allah. Ya. Jadi kalau kita mau memiliki atau melaksanakan ya, berbuat takabur itu sama halnya menyayangi Allah. Ya, itu nggak mungkin. Jadi ini ada larangan keras ya bagi yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ya, menyombongkan diri, ya, menyombongkan diri terhadapnya. Terhadapnya itu maksudnya kepemilikannya, apapun yang dia miliki, ya, tanpa memandang ayat ini, ya, otomatis ia atau kita kalau mau melakukan, tapi saran Bapak jangan. Ini hal yang mustahil yang kita bakal hadapi. Hal yang mustahil yang bakal. Nah, jadi kalau kita memiliki sifat sombong, kita akan menemui hal-hal yang mustahil bagi kehidupan kita ke depan. Yakni tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kita bakalan masuk surga, tapi sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Lubang jarum kan kecil, unta kan besar. Logika akal sehat kita, lubang jarum itu pintu. Bisakah unta masuk ke pintu tersebut? Lubang jarum. Ya. Jadi kemustahilan yang kita dapat. Jadi sangat sulit untuk kita ya, untuk apa ya? Mendapatkan kebahagiaan setelah hidup di dunia roh. Ya. Kita semua, termasuk Bapak pribadi, ya. Setelah melewati dunia fana ini, kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, yakni janji Allah surga yang dimana di dalam surga itu segala hal yang kita nggak ketemui atau yang kita tidak temukan di dunia itu ada semua di surga. Apapun yang dilarang di dunia, di surga kelak itu diperbolehkan. Siapa yang tidak menambahkan masuk surga? Ya, tidak ada larangan lagi. Yang ada adalah kebahagiaan. Saking bahagianya kita nggak bakal ketemu wajah-wajah yang kentut, yang tua renta atau yang lansia, nggak ada. Ya. Di dalam surga itu bahagianya apapun yang kita inginkan ada. Usia kita yang jikalau laki-laki ya Henry, kalau Henry usia paling maksimal kegantengannya ya. Itulah posisi kita, usia kita di surga kelak. Begitupun si belia.
umur berapa yang istilahnya maksimalnya, totalitasnya kecantikan dia umur berapa, disitulah usianya kalian kelak di surga. Ya. Nggak ada lagi menemui umur 45-50 tahun di surga, itu sudah tua-tua, nggak ada lagi. Kita nggak bakal tua lagi. Ya. Jadi istilahnya dengan janji Allah itu, ya kalau kita mau banding-bandingkan, ya kita berminat ya untuk menjauhi akal, karena kita mau dan ingin mendapatkan janji Allah dari surga. Jadi jauhilah sifat takabur, sombong dalam diri hati kita, ya dalam hati kecil kita, ya guna mendapatkan imbalan atau janji Allah, ya. Jadi jauhkanlah itu dari pribadi kita, di kehidupan kita di dunia ini, ya. Ini ada dampak negatif sifat takabur, ya. Tolong baca Jam yang pertama. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Ada yang bisa jelaskan makna dibenci Allah? Kenapa dibenci Allah? Memiliki sifat sombong, karena yang berhak memiliki sifat sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Otomatis Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam menyampaikan, ya, istilahnya risalah keislaman kita yang kita anggap pedoman panutan, yakni baginda Rasulullah, tidak mengajarkan sifat sombong, ya. Jadi otomatis kalau kita memiliki takabur atau sombong, kita bakal dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang kedua selanjutnya tadi, yang kedua, bagian kedua silakan baca. Hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, ya. Maksudnya, ya, kalau kita memiliki takabur atau memiliki sifat takabur, sombong, kita tidak akan mendengarkan masukan, kritikan, saran dari orang lain, karena menganggap sayalah yang paling hebat, benar, ya. Jadi kejiwaan kita walaupun di mata kita sehat, ya, itu sudah menyalahi. Karena kenapa? Pola pikir kita manusiawi yang sehat, selagi kita melakukan kekurangan, ya, ada yang memberikan masukan, motivasi, ya kita terima, ya. Jadi istilahnya pintu hati kita atau mata hati kita masih terbuka, ya, mengenai hidayah kebenaran. Yang selanjutnya silakan Pak Dika. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, ya. Ya, bisa dibayangkan, ya, kalau kita memiliki sifat sombong, takabur di dalam hati kita, otomatis orang lain enggan untuk gabung dengan kita. Walaupun kita memang orang kaya atau memang bisa menyombongkan kalau segi kepemilikan, ya, tapi itu tidak bagus, ya, karena merendahkan atau merasa diri kita paling tinggi, paling hebat, merendahkan orang lain, otomatis orang tidak mau, ya, gabung ke masyarakat, bahkan menolong kita. Jadi otomatis, ya, kita bakal dibenci, dijauhi oleh masyarakat, ya, karena kita masih membutuhkan sosial, ya. Kita ini makhluk sosial, kita
kita tidak bisa hidup berkembang tanpa bantuan orang lain. Jadi kesimpulannya ya jauhi takabur kalau mau sosial, mau dibantu, ya. Karena kehidupan kita tidak terlepas dari orang lain. Yang selanjutnya, Julia. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat dan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Tadi di dalam Quran surah Al-Araf tadi, ya, hal yang mustahil, ya, yang bakal kita dapat, ya, ini dijelaskanlah di sini, ya. Unta sulit atau tidak mungkin masuk lubang jarum, ya. Jadi kita kesimpulannya ya ke neraka. Akal sehat berpikir tidak bakalan mungkin, ya. Jadi takabur mengenai siksa, Allah membenci sifat takabur. Kita melakukannya, ya sudah otomatis kita bakal disiksa. Dan kehinaan di akhirat. Karena kenapa dapat kehinaan? Karena merasa, ya, merasa sombong dan segalanya ia punya dan mungkin melebihi orang yang kaya, ya, atau pemilik kekayaan yang sejati yakni Allah. Ya, Allah tidak menutup kemungkinan akan menjatuhkan derajatnya, ya, 180 derajat atau kebalikannya di dunia, ya. Hina, ya. Orang yang sombong, yang merasa mungkin, ya, kalau soal kecermikan, ya, Allah jelekkan dia, otomatis hina. Kalau dia kaya selama ini bisa, ya, Allah miskinkan dia. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Pun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah yang berkehendak. Karena inilah dampak negatif, ya, berkaitan dengan sifat takabur. Kalau yang kita istilahnya pahami, kita tidak akan atau tidak ingin mendapatkan dampak-dampak ini. Jadi jauhilah sifat takabur ini dari kehidupan kita, ya, untuk mendapatkan ridha Allah dan menjadi Allah terjadi, ya, yakni surga, ya. Ini ada 5 item cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan diri, ya. Kita boleh merendahkan diri, ya, berkaitan dengan takabur. Karena kenapa? Kita sudah memahami penjelasan yang sebelumnya. Kalau mau sombong takabur itu jangan, karena itu hanya milik Allah. Jadi menyadari kekurangan dan kelemahan kita itu adalah salah satu upaya untuk menjauhi takabur ini, ya. Anggaplah pemahaman simpelnya kita memiliki 10 kelebihan, ya, di diri kita, ya. Kita kurang-kurangilah. Karena kenapa? Yang lebih keberhasilannya lebih dari kita itu masih banyak. Dan juga jangan pula berarti yang memiliki keberhasilan 5, 6 kita kucilkan atau kita remehkan, ya. Syukuri kalau kita memiliki kelebihan dari orang lain, ya. Kalaupun misalnya kita lebih kecil keberhasilannya daripada orang lain, ya kita lebih tingkatkan lagi. Itu jadikan motivasi. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, ya. Ya, kita nggak bisa atau nggak tahu kapan kita akan dipanggil, ya. Maksudnya dipanggil, ya, takdir kita untuk mengenai kematian kita nggak tahu kapan datangnya, ya. Jadi setelah kita mengetahui dampaknya,
ya, eh, kita bisa introspeksi, ya, bahkan menjauhi, karena sikap takabur ini tidak bagus, ya. Jikalau kalau misalkan kita lakukan sikap takabur hari ini, besok kita mati, otomatis ya neraka tetap kita. Ya. Yang seharusnya kita jauhi ini, kita tunggulah kapan tanggal mainnya. Ya. Jadi sudah otomatis kemustahilan itu tidak kita dapat. Ya. Kemustahilan tadi ini unta masuk ke lubang jari. Jadi jauhilah sifat takabur. Ya. Yang selanjutnya, berusaha selalu menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu ya, itu identik sebaya. Ya, menghargai itu identik sebaya seperti kalian. Ya, contoh, kalau misalkan seseorang istilahnya ya memiliki kekurangan ataupun istilahnya kelemahan dibandingkan kita, ya, menghargainya itu harus kita kuatkan lagi. Paling tidak kita memberikan solusi, gambaran, pencerahan, ya, bahkan pemahaman kalau statusnya di bawah kita. Ya. Jangan istilahnya jangan malah mempersulit keadaan, ya, meremehkan, bahkan istilahnya mengejek dan sebagainya. Itu yang istilahnya kalau kita mau berusaha menghargai orang lain, kita tidak akan meremehkan, mengucilkan orang lain di dalam istilah pemahaman keberhasilan yang kita dapat. Jadi kita tidak bakalan takabur atau sombong kalau kita mencoba menghargai orang lain. Ya. Yang selanjutnya bersifat rendah hati atau tawadu. Ya. Rendah hati itu ya agak legowo lah, ya. Kekurangan orang lain kita bisa menghargai, kelemahan kita juga kita bisa menghargai. Jadi kita bisa istilahnya adaptasi dengan lingkungan. Kelebihan kita sah, kita alhamdulillah tanpa ada kesombongan dalam hati. Kekurangan kita sama-sama perbaiki. Ya. Yang selanjutnya ikhlas dalam melakukan ibadah. Ya. Ikhlas dalam melakukan ibadah keterkaitan menghindari sifat. Karena ketaatan kita dengan Allah ya lebih meningkat, otomatis ketakutan kita juga meningkat kepada Allah. Ya, ini terfokus dengan takabur ini. Karena takabur ini adalah hal yang tercela, yang dibenci oleh Allah. Ya. Kesadaran kita timbul kalau ibadah kita istilahnya ikhlas. Ya. Kita ada kesadaran pola pikir dan hati nurani kita tidak mau melakukan takabur ini. Ya. Karena akan kita berpikir ya yang memiliki segalanya alam semesta ini adalah Allah. Ya. Ketakwaan, keimanan yang kita tingkatkan ini kita mengharapkan kepada Allah. Ya. Nah, jadi istilahnya menyadari bahwa Allah lah pemilik segalanya. Jadi ikhlas dalam melakukan ibadah itu tadi ya salah satu usaha upaya untuk menghindari sifat takabur. Ya, karena menyadari Allah itu pencipta kita, pencipta alam semesta. Ini gambaran sifat takabur. Ciri orang takabur, ya, jenis takabur. Takabur itu ada dua, ya, takabur secara kalbu dan takabur secara lanjutan. Ya. Kalau takabur mengenai kalbu itu hati. Kalbu adalah suatu tingkah laku atau misi pada jiwa. Ya. Takabur secara lahiriah, jadi takabur secara lahiriah suatu amal perbuatan yang timbul dari anggota tubuh. Ini ciri-ciri orang takabur ada 6. Merasa dirinya berada di atas diri orang lain, sombong, ya. Menganggap dirinya besar, ya, dan hebat dalam segi hal apapun.
merasa dirinya paling tahu segalanya dan menganggap orang lain bodoh. Ya. Sisi sosial kemasyarakatan kita aja itu sudah menyalahi. Ya. Jadi alasan itu nggak ada lagi lah kita mau mendekati yang namanya takabur dan sombong. Masa kita anggap orang lain bodoh? Enggak mungkin. Ya. Walaupun kekurangan yang ia miliki itu kekurangan, hanya kekurangan bukan bodoh. Ya. Jadi yang selanjutnya kerap menghina orang lain, merasa bangga secara berlebihan ketika mencapai tujuan, sulit menerima nasihat dari orang lain. Sombong adalah sifat manusia yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi pemahaman materi pada hari ini ya, itu kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Apa yang disampaikan, yang ditampilkan, ambillah intisarinya untuk menata depan yang baik ya, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya jauhilah yang namanya sombong ya. Selama seseorang masih merasa bahwa di dunia ini ada orang yang lebih hina dari dirinya, maka dia adalah takabur atau sombong. Jadi jangan sampai kita merasa ya ada yang lebih hina dibanding kita. Ya. Itu paling tidak prinsip yang mesti ditanam di hati nurani kita. Ya. Nah, Bapak rasa ya pertemuan atau pembahasan kali ini ya istilahnya bisa kita bahas mengenai tugas ya, pembahasan tugas sebelum kita akhiri pertemuan atau pembahasan kita, tugas kelompok ya. Ini kerjakan dulu ya bagi kelompok. Ini 4 aja lah. Dia. Enggak apa aja. Lah. Apa gitu kita datang dari pagi. Zoom dan takabur sombong. Korupsi. Istilahnya pemahaman kalian jadi sesuai dengan pemahaman ya, apa yang kami bisa ambil pemahaman mengenai materi ya, dengan gambar ya. Nah, sudah kalian sedang mengerjakan tugas kelompok dan ambil lagi yang kelompoknya. Ini dia kalau lihat kerja kelompoknya aja. Ayo. Nah, rasa ya setelah kita melaksanakan lembar kerja kelompok ini, Bapak bisa menilai sedikit pemahaman mengenai takabur atau materi yang disampaikan pada ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita ya di pagi hingga siang ini ya, dengan melafalkan hamdalah ya.
Alhamdulillah. Semoga apa yang kita inginkan, yang Bapak apa dan kalian inginkan juga terkabul ya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.